Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ayu Rahmawati dengan NIM 20230501030009 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Baik, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen adalah sebuah sistem akuntansi yang memiliki kaitan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh tingkat manajerial suatu organisasi. Peranan dan fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis sangat penting untuk memastikan perusahaan untuk dapat beradaptasi dan membuat keputusan yang tepat di tengah perubahan yang sangat cepat. Berikut adalah peranan dan fungsinya, yaitu yang pertama perencanaan strategis, yang kedua pengendalian dan pemantauan kinerja, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat manajemen risiko, yang kelima efisiensi operasional dan pengendalian biaya, yang keenam adaptasi terhadap perubahan eksternal, yang ketujuh evaluasi investasi, dan yang terakhir penganggaran dan perakiraan. Peranan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis melibatkan serangkaian langkah strategis yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dan berfungsi secara efisien. Berikut ini merupakan beberapa cara penerapan akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu penerapan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, analisis biaya profitabilitas. Yang ketiga, ada perencanaan anggaran yang fleksibel. Yang keempat, penggunaan indikator kinerja utama atau KPI. Yang kelima, analisis varians. Yang keenam, pelaporan yang transparan dan relevan. Yang ketujuh, penerapan teknologi. Yang kedelapan, fokus pada inovasi dan pengembangan produk. Yang kesembilan, manajemen risiko. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan meningkatkan kompetensi. Proses akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis terdiri dari beberapa langkah kunci yang saling terkait, yang membantu organisasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan yang efektif. Berikut tahap utama dalam proses ini, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga informasi analisis, yang keempat perencanaan dan penganggaran, dan yang kelima pengendalian kinerja. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu konsep biaya dan manajemen biaya. Manajemen biaya merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi, baik bersifat keuangan mengenai pendapatan dan biaya, serta informasi non-keuangan yang relevan. Konsep dasar manajemen biaya yaitu yang pertama, nilai tambah. Konsep nilai tambah merupakan konsep yang dimana hal ini menjelaskan bahwa perusahaan harus berusaha melaksanakan aktivitas yang bernilai tambah dengan efisiensi bernilai sempurna dan mengeliminasi aktivitas yang bernilai tambah. Yang kedua yaitu akuntansi aktivitas. Konsep akuntansi aktivitas merupakan proses pengumpulan dan pelacakan kinerja keuangan dan operasional mengenai aktivitas perusahaan yang signifikan, serta penyedia umpan balik antara hasil yang sesungguhnya dengan yang dirancanakan, serta penentuan tindakan koreksi jika diperlukan. Yang ketiga ada target biaya. Konsep target biaya adalah biaya berbasis pasar yang dihitung dengan menggunakan harga pasar yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar yang ditentukan terlebih dahulu. Adapun manfaat dari manajemen biaya, yang pertama yaitu perencanaan dan pengendalian, yang kedua membantu manajemen dalam meningkatkan ketertelusuran biaya, yang ketiga membantu manajemen dalam mengoptimalkan kinerja daur hidup, yang keempat membantu manajemen dalam pembuatan keputusan, yang kelima membantu manajemen dalam proses manajemen investasi, yang keenam membantu manajemen dalam mengintegrasikan kriteria pengukuran kinerja non-keuangan ke dalam kinerja keuangan agar terjamin konsistensinya, dan yang terakhir ada membantu manajemen dalam mengorganisasi berbagai tingkat otomasi. Selanjutnya yaitu penggolongan biaya. Biaya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan objeknya terbagi dua, yaitu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang kedua, ada biaya berdasarkan periode.
yaitu product cost dan periode cost. Dan yang ketiga ada berdasarkan fungsi pokok perusahaan, di mana hal ini terbagi menjadi 3, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan. Hal ini terbagi menjadi 3, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Baik, lanjut pada materi yang ketiga, yaitu cost volume dan profit analisis perencanaan laba. Analisis cost volume profit atau CVP adalah alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan bisnis. Komponen utama dalam analisis CVP yaitu 1. Biaya tetap, 2. Biaya variabel, 3. Harga jual per unit, 4. Volume penjualan, 5. Margin kontribusi, dan 6. Break-even point. Rumus utama yang digunakan dalam CVP analisis yaitu margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Contribution margin ratio yaitu sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit. Rumus break-even point dalam unit yaitu sama dengan total biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Selanjutnya itu ada kelebihan CVP analisis, yaitu yang pertama perencanaan keuangan yang lebih baik, kedua penetapan harga, ketiga strategi penjualan, keempat pengelolaan biaya, dan yang kelima evaluasi dampak. Perencanaan laba atau profit planning. Perencanaan laba merupakan suatu proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lainnya. Hal ini disebutkan oleh Mulyadi pada tahun 2010. Baik, lanjut pada materi yang keempat, yaitu perencanaan laba multiproduk entity. Perencanaan laba multiproduk adalah proses strategis untuk menentukan target laba yang ingin dicapai oleh perusahaan yang memiliki berbagai jenis produk. Hal ini melibatkan analisis mendalam tentang biaya, permintaan, harga, dan sumber daya yang tersedia. Alasan untuk menentukan margin produk yaitu 1. Pengambilan keputusan yang tepat dalam alokasi sumber daya, 2. Identifikasi produk yang paling menguntungkan, 3. Perencanaan strategi penetapan harga, dan yang terakhir pengelolaan portofolio produk. Selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapi dalam menentukan kontribusi margin di perusahaan multiproduk. Yang pertama yaitu perbedaan biaya variabel antar produk, yang kedua fluktuasi biaya dan harga, dan yang ketiga volume penjualan berfluktuasi. Selanjutnya ada definisi dari sales mix produk, yaitu merupakan proporsi penjualan dari masing-masing produk terhadap total penjualan perusahaan. Dalam entitas multiproduk, perusahaan menjual berbagai macam produk yang memiliki margin kontribusi yang berbeda. Dampak perusahaan sales mix terhadap perusahaan yang pertama yaitu perubahan dalam permintaan pasar, yang kedua penetapan harga yang berbeda-beda, yang ketiga pengelolaan biaya produksi, yang keempat pengaruh volume penjualan, dan yang kelima strategi promosi dan penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi BEP dalam perusahaan multiproduk. Yang pertama, perubahan dalam biaya tetap, yang kedua perubahan dalam biaya variabel, yang ketiga perubahan sales mix, dan yang terakhir perubahan harga jual. Selanjutnya itu ada strategi perencanaan laba untuk membangun keuntungan yang berkelanjutan. Yang pertama, menentukan target laba yang realistis. Yang kedua, analisis biaya volume laba. Yang ketiga, mengoptimalkan penjualan dan harga. Yang keempat, mengendalikan biaya. Yang kelima, penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang keenam, pemantauan dan penilaian. Dan yang terakhir ada fleksibilitas dan adaptasi. Baik, lanjut pada materi yang kelima adalah analisis perilaku biaya atau cost behavior analysis. Perilaku biaya adalah bagaimana biaya akan bereaksi atau berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis meningkat atau surut, biaya tertentu mungkin akan ikut naik atau turun, bahkan mungkin bisa juga tetap. Tipe-tipe pola perilaku biaya. Yang pertama ada biaya variabel, yang kedua biaya tetap, dan yang ketiga biaya semi variabel. Analisis biaya semi variabel. 1. Metode titik tertinggi dan terendah. Metode ini merupakan suatu metode untuk menemukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik yang akan digunakan untuk menghitung. 2. Ada metode scatter graph.
Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis perilaku biaya. Dan yang terakhir yaitu metode analisis regresi. Metode ini menentukan secara matematis garis yang paling sesuai melalui kelompok titik. Baik, selanjutnya materi yang terakhir yaitu ada analisis pengambilan keputusan jangka pendek atau marketing aspek. Pengambilan keputusan jangka pendek merupakan proses memilih di antara pilihan yang ada yang harus segera dilakukan dan bersifat jangka pendek. Hal ini disebutkan oleh Hansen dan Moen pada tahun 2007. Meskipun berorientasi jangka pendek, jenis keputusan ini tetap mengacu pada pencapaian tujuan strategis perusahaan sehingga keunggulan kompetitif dapat dicapai perusahaan dalam jangka yang panjang. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan keputusan jangka pendek ada 6, yaitu yang pertama, 1. Identifikasi permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan. 2. Identifikasi alternatif atau pilihan penyelesaian masalah. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat dari setiap alternatif. Yang keempat, ada identifikasi dan jumlah biaya relevan dari setiap alternatif. Yang kelima, identifikasi faktor kualitatif. Dan yang terakhir yaitu adalah pilih alternatif yang memberikan keuntungan terbesar. Menurut Hansen and Moen, pengambilan keputusan jangka pendek yang sering dihadapi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, keputusan membeli atau membuat. Yang kedua, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Yang ketiga, keputusan menghentikan atau melanjutkan lini produk. Dan yang terakhir yaitu keputusan menjual atau memproses. Jenis-jenis faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu ada kepribadian, gaya manajemen, dan berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu yang pertama adanya pengaruh tekanan dari luar, yang kedua adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi, yang ketiga ada pengaruh dari kelompok lain, dan yang terakhir ada faktor dari pengalaman. Baik, itulah tadi paparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.